Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Saatnya hari ini Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Dan berikut informasi utama hari ini. Pekerjakan gadis di bawah umur, seorang muncikari ditangkap polisi di sebuah hotel di Palembang. Polisi menggelar reka ulang kasus tawuran yang menewaskan seorang remaja di Palembang. Korban dibacok 4 kali hingga tewas. Inilah baba sapi kurban yang dibeli Presiden Jokowi dengan bobot 1 ton seharga 92 juta rupiah. Kita ke informasi pertama hari ini. Polisi menangkap seorang muncikari prostitusi daring yang mempekerjakan anak di bawah umur di Palembang. Tersangka ditangkap di sebuah hotel dengan barang bukti sejumlah uang. Mayoritas korbannya merupakan remaja putus sekolah. SM, muncikari prostitusi online hanya bisa pasrah saat dibawa Subdit 4 Renakta di Treskrimum ke kantor Polda Sumatera Selatan. SM ditangkap di sebuah hotel di Jalan Veteran, Palembang saat akan mempekerjakan gadis di bawah umur. Tertangkapnya SM berkat adanya laporan warga yang langsung ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Sejak tahun 2022, SM menjual gadis di bawah umur dan mayoritas mereka putus sekolah kepada lelaki hidung belang melalui aplikasi pesan singkat serta media sosial. Modusnya tadi sudah saya sampaikan, dia dengan cara chat, ya, chatting dengan calon yang akan diberikan kepada korban perempuan ini. Kemudian dia menghubungi korban yang berusia 16 tahun ini untuk menawarkan ada tamu. Kemudian dia membawalah korban ini ke salah satu hotel, menerima uang dari pelanggan, kemudian ditinggalkannya korban ini dengan tamu tersebut. Selain menjadi muncikari, SM juga menjual dirinya kepada pelanggan. Selain menangkap tersangka, polisi turut menyita barang bukti sejumlah uang dan ponsel yang kerap digunakan untuk menjalani prostitusi online. Atas perbuatannya, SM dijerat Undang-Undang tentang Perdagangan Orang dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Yanuar Ihrom melaporkan dari Palembang. Ya, sebuah gudang yang dijadikan tempat penyimpanan BBM ilegal di kawasan Jakabaring, Palembang dibongkar petugas gabungan. Seluruh peralatan yang ada di dalam gudang disita polisi. Saat ini polisi masih memburu pemilik gudang. Senin siang, polisi dan Satpol PP Kabupaten Banyuasin membongkar gudang BBM ilegal yang terletak di kawasan Jakabaring, Palembang. Seluruh rangka bangunan dirobohkan petugas, sehingga tidak ada yang tersisa. Pembongkaran dilakukan untuk mencegah terjadinya aktivitas serupa di tempat ini. Selain itu, petugas gabungan juga menyita semua peralatan, termasuk belasan drum yang ada di lokasi. Seluruh peralatan atau barang bukti disita dan dibawa ke Polsek Rambutan untuk kepentingan penyidikan. Ini kami bongkar, kami kerjasama dengan pihak kecamatan, ya, untuk membongkar bahan-bahan ini, ya kami amankan supaya tidak terjadi sesuatu yang kita inginkan. Jadi nanti setelah kita bongkar, nanti barang kita bawa ke mobil, kita bawa ke, sementara ini kita amankan dulu di Polsek untuk perintah lebih lanjut dari pimpinan. Sebelumnya, gudang yang berada jauh dari permukiman warga telah dijadikan tempat penimbunan dan pengoplosan BBM ilegal. Sebab saat dilakukan penggerebekan, petugas menemukan 10 ton BBM jenis solar dan minyak olahan asal Kabupaten Musi Banyuasin. Sedang pemilik gudang yang menghilang kini masih dalam pengejaran polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Reka ulang kasus tawuran yang menewaskan seorang remaja di Palembang digelar polisi. Dalam reka ulang tersebut, 2 dari 5 tersangka memperagakan 13 adegan untuk memastikan keterangan saksi dan penyesuaian alat bukti. Penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang menggelar rekonstruksi kasus tawuran yang menewaskan seorang pemuda di Palembang pada Senin siang.
Dalam reka ulang ini, 2 dari 5 tersangka masing-masing berinisial RS dan AA dihadirkan di halaman Mapolrestabes Palembang. Kedua tersangka memperagakan 13 adegan saat terjadinya tawuran untuk memastikan keterangan saksi dan penyesuaian alat bukti. Dalam reka ulang ini terlihat kedua tersangka secara brutal menyerang korban dengan senjata tajam. Korban tewas setelah mendapat 4 bacokan di tubuhnya. Reka ulang ini disaksikan langsung oleh pihak keluarga korban sehingga mendapat penjagaan ketat dari pihak kepolisian. Polisi kini masih mengejar 3 pelaku lain yang masih buron. Terhadap orang-orang yang diduga ada peranan kepada korban itu kita dalam pendalaman dan sudah ada beberapa orang yang kita tetapkan sebagai DPO dapat pencarian orang. Ada tersangka baru nggak? Ya, sedang kita dalami. Sebelumnya korban bernama Vicky tewas mengenaskan di Jalan Kiai Haji Azhari, seberang Ulu 2 Palembang, usai terlibat tawuran dengan kelompok pelaku pada 1 Juni 2023 lalu. Kedua tersangka dijerat pasal penganiayaan yang menghilangkan nyawa orang lain. Kini hukuman 15 tahun penjara menanti para tersangka. Didi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Kita ke informasi lain, belasan rumah warga di Desa Serijabo, Kabupaten Ogan Ilir terancam ambruk. Hal itu dipicu longsornya tanah di tepian Sungai Ogan usai diguyur hujan selama beberapa pekan terakhir. Seperti inilah kondisi belasan rumah warga Desa Serijabo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. Nyaris ambruk usai lahan yang berada di tepian Sungai Ogan longsor. Longsor dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah ini selama beberapa pekan terakhir. Selain itu, longsor juga mengakibatkan tembok rumah warga retak-retak. Warga kini takut karena longsor sudah terjadi sebanyak 3 kali. 3 kali kejadian longsor. Pertama batang embam, kedua batang bengkal, ketiganya WC. 3 kali kejadian malam itu. Cemas, takutnya sampai kami keluar. Sampai nangis aku ketakutan. Takutnya dapur, takutnya anak-anak di rumah, takutnya ngonggong yang rumah depan kan, takutnya badan rumah di gonggongnya, takutnya roboh ke bawah. Jadi takut anak-anak lagi tidur, itu yang takut tengah malam. Malam-malam tidur. Tak ada pilihan bagi warga Desa Serijabo. Meski takut, mereka tetap bertahan di rumah mereka masing-masing. Tempat pindahnya, tapi tidak kasih tempat pindah. Nak pindah kemana ini nak? Pindah kami. Kalau tempat pindah ya pasti bisa pindah. Jadi bertahan. Iya. Nah. Saat ini warga hanya bisa mengandalkan pemerintah setempat membuat tanggul penahan air di sepanjang Sungai Ogan agar kondisi lahan yang tergerus longsor tidak semakin parah. Jika tidak segera diperbaiki, 13 rumah warga terancam ambruk. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, pergi haji dengan mudah tentulah menjadi impian semua umat muslim. Namun sayangnya di Indonesia hal itu tidaklah mudah. Karena di Kabupaten Ogan Komering Ulu, masyarakat yang ingin berangkat ke Tanah Suci harus menunggu cukup lama. 26 tahun sejak pendaftaran hingga keberangkatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu daerah dengan jumlah pendaftar calon haji terbanyak di Sumatera Selatan setelah kota Palembang dan Musi Banyuasin. Dalam satu hari setidaknya ada 10 hingga 20 orang yang mendaftar haji. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu, saat ini pendaftar haji berjumlah 6.440 orang. Warga yang ingin menunaikan ibadah haji butuh waktu hingga 26 tahun sejak pendaftaran hingga keberangkatan. Artinya, warga yang mendaftar haji di tahun 2023 maka dijadwalkan keberangkatannya pada tahun 2049 mendatang. Lama masa tunggu haji ini dikarenakan adanya pembatasan kuota haji setiap tahun oleh pemerintah pusat. Untuk kuota atau disebut dengan waiting list untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu sampai saat ini berjumlah 6.440 orang lagi yang akan diberangkatkan tahun-tahun yang akan datang. Dengan masa tunggu kalau kita daftar sekarang ini 26 tahun. Pada tahun 2023, jemaah haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah 246 orang. Mereka tergabung dalam kelompok terbang atau Kloter 14 embarkasi Palembang yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada 12 Juni 2023 lalu.
Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.